Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Dulu salam, dulu sarah, dulu maram. Jadi pembahasan tentang Muharram. Yaitu hadis tentang hadis yang keempat ini ya. Hukmul ma'i idza balagha qulataini. Ya, hukum air apabila mencapai 2 bulan. Ya, di PDF yang saya bagikan itu jilid 1 ya, halaman 107. Halaman 107 PDF. Wan Abdullah ibni Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana al-ma'u qulatain, apabila air itu 2 kula, lam yahmilil obat, tidak mengandung najis, ya, atau tidak eh, apa namanya, membawa najis. Wafil abdin lam yanjus, ya, dalam suatu lafaz tidak najis. Ini oleh pentahkik, ya, ini bukan dari Ibnu Hajar ya, tapi ini pentahkik memberikan keterangan sahih. Tapi ini nanti diperselisihan kesahihan. Akhrajahul arba'ah, dikeluarkan oleh imam yang 4, yaitu Ashabus Sunan ya, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Sa'id bin Majah. Wasahu Ibnu Huzaimah, disahihkan oleh Ibnu Huzaimah, wal Hakim, dan oleh Hakim, wa Ibnu Hibban, dan Ibnu Hibban. Iban. Ya, tarjamatu Ibni Umar ya. Biografi Ibnu Umar ya. Biasa ya, beliau selalu menjelaskan biografi baik itu sahabat, para perawi ya, nggak dari awal tuh. Nanti kalau misalnya ketemu lagi dengan nama yang sama, tidak dijelaskan lagi biografi karena sudah. Ada yang mau nyoba baca? Insyaallah pesan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Umarob tetap ya pas saja. Ya, kedengarannya suaranya. Ada apa Sad? Ada apa Sad? Ya, Kaipan, Ya Pak Sad. suara saya Waan barusan nggak ada Pak Sad. Sekarang ada. ya, silakan. Waan Abdillah ibni Umar wa ibnu Umar huwa ibnu Umar bin Ya. Al-Khattabi aslama Abdullahi saghiran bima kata wa, wa awwalu musyahadati Wa awalu masyahidihi. oh masyahidi wa awalu masyahid itu agak kurang jelas pasal masyahidihi Iya, masyahidihi. ya al kun al Kondaku, al-kondaku. khandaq masyahidil khandaq wa amara wa ruya anhu khalaiqu
Karena min karena man pasad ya. Karena min. Telah ada dari min awiyah gitu. Karena min iya til ilmi. Karena min awiyatil ilmi wafatahu bima kata sanat wafatahu sanat sanat Falasin. sanat sanatu salasin sanata salasin Iya, sana salah. wasab'in. Maaf Ustaz ini tulisannya kecil banget di HP soalnya. Iya, waduh Vina kelihatan ya. Waduh fina biha bidi tu tu tua Tua, tua fi tu oh tua fi tua fi makbar makbarotin muhajirin. tua fi makbarotin al mu, mahaj- Muhajirin. muhajirin Ya, coba saya muhajirin. terjemahkan. Coba. Dari Abdullah bin Umar, dia adalah Ibnu Umar, putra dari Umar bin Khattab Ustaz. Ya, iya. Setelah Putra masuk Islam, Abdullah yang kecil di dalam Mekah keadaan kecil, ya, masih kecil. masih kecil. Telah masuk Islam, Abdullah dalam ketika masa kecil di Mekah dan pada saat Awal masyah itu maksudnya perang ya, perang yang pertama kali diikuti. Masyahidi dan pada perang yang paling awal diikuti di perang Hondak. Ya, Pada itu perang Hondak adalah perang Badar. memerintahkan Bukan. oh, Ammar ini maksudnya beliau itu diberi umur yang panjang. oh Ammar telah diberi umur yang panjang dan diriwayatkan Ya, bisa juga dimajulkan ya, Ummiro. Beliau diberi umur panjang. dan diriwayat min ruwiya ya maksudnya Warawa anu oleh Warwa dan telah meriwayatkan darinya khalaiqo orang maksudnya atau banyak banyak orang. banyak orang banyak orang au iyat itu apa maksudnya Ya, dia termasuk orang yang eh, mempunyai banyak ilmu gitu. ya banyak ilmu. Oh iya itu zaman dari wadah ilmu, Wadah. yaitu wadahnya ilmu. Jadi maksudnya banyak menampung ilmu. Oh. Telah menampung banyak ilmu itu maksudnya. Termasuk Iya, orang yang menampung banyak ilmu. banyak ilmu. Wafata dan pemuda apa Ustaz? Atau fata apa ya? Bukan wafatu wafatnya. Oh, wafatnya. Oh, wafatnya. Dan wafatnya di Mekah pada tahun pada tahun ya Ya pada pa- tahun 70 pada usia Ustaz enggak pada tahun 73 Hijriah. 73 Hijriah. Wadufina biha. Dufina apa Ustaz? Dikuburkan. Oh, dan dikuburkan di Mekah apa Ustaz? Hmm. Dan di Bizi tua di di kuburan Al-Muhajirin Ustaz di mana? Ya di kuburan para mujahidin. Situa ini nama tempat. Oh, di tua nama tempat ya. Kirain mempunyai apa? Udah Pak Ustaz. Ya.
Ya, jadi ini terjemah ataupun biografi. Ya, Abdullah bin Umar itu dia adalah anaknya Umar bin Khattab. Dia masuk Islam ketika kecil ya di Mekah ya, dan perang yang pertama diikuti adalah perang Khandaq di tahun 4 Hijriah. Perang Khandaq atau disebut juga perang Ahzab ya. Di menghadapi gerombolan ya Ahzab kan ya, koalisi koalisi orang-orang kafir itu bersekongkol ya dari apa musyrikin Mekah bersekutu dengan orang-orang Arab Baduy ya, musyrikin kabilah Gotopan khususnya yang terkumpul 10.000 orang ya, dipimpin oleh Abu Sufyan, dan juga orang Yahudi. Bahkan yang menurut pertama kali pecahnya perang ini adalah orang-orang Yahudi dari Bani Nadir itu ya, ada 20 orang yang menyulut kemudian sehingga mereka menyerang ya, bahkan mengepung kaum muslimin di Madinah. Nah, maka strategi yang dilakukan oleh Rasul yang merupakan usulan dari Salman Al Farisi itu membuat kondak. Kondak itu parit-parit di sebelah utara Madinah, karena mereka memang jalur penyerangannya di utara Madinah, karena memang di arah-arah lain itu di pegunungan, sehingga hanya dari jalur utara saja menyerang Madinah. Itu perang yang pertama kali diikuti oleh Abdullah bin Umar ya, perang Khandaq. Karena memang masih muda usianya sebelum itu. Karena kan Rasul menyeleksi kan, ketika ada para pemuda yang ikut jihad itu diseleksi oleh Rasul mana yang sudah layak ikut, mana yang belum. Jadi sebetulnya para sahabat yang muda belia itu awal-awal itu mereka ingin ikut ya, dari mulai perang Badar, perang apa Uhud dan seterusnya. Girohnya tinggi. Iya, giro untuk jihad itu luar biasa itu. Para pemuda itu memang begitu harusnya. Kalau iman sudah tumbuh, maka siap mereka berjuang. Beliau diberi umur yang panjang ya, Abdullah bin Umar ini, sehingga menghadapi berbagai pemerintah ya dalam Islam. Kemudian juga menyaksikan fitnah ya yang terjadi di masa sahabat. Ya, banyak yang meriwayatkan ya, Abdullah bin Umar termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, dan tentu karena tadi usianya panjang bisa diriwayatkan oleh banyak orang tabiin yang bertemu dengan mereka. Dia termasuk orang yang banyak ilmu ya, wadahnya ilmu, mencakup menampung banyak ilmu. Wafatnya di Mekah tahun 73 Hijriah. Ya, tahun 73 Hijriah. Itu tentu lebih tua dari Ibu Abbas ya usianya. Itu lebih tua ini. Dikuburkan di sana juga di Mekah, itu di J2 di kuburannya para muhajirin. Kala dia berkata, kalau Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, idakan al-maqulatai lam yang bebas bifatil mujamma, dengan memfathahkan huruf yang bertitik. Ya, maksudnya apa? Ho-nya ya, obas, ya, obas kata obas. Khobasa. Wal muahada, dan yang satu titik kata obas ya. Maksudnya mujamma itu huruf ho ya, huruf ho, karena kalau kalau huruf malah tidak bertitik berarti a. Wal muahada, dan yang satu titik maksudnya huruf ba, oba, berarti obas. Difatahkan. Wafi lafzin, dalam satu lafz lam yanjus, tidak najis, wa bifatil jim, memfatahkan
jim, berarti lam yanjas atau lam yanjus wa dhammiha. Jadi bisa dibaca kata bisa juga nama. Kama fil komus, sebagaimana dalam kamus. Komus ini maksudnya komusul muhit. Kalau disebut komus, maksudnya komusul muhit, karya Fairuz Zabadi. Ya, itu karya karya yang awal lah ya, awal yang ditulis. Makanya disebut kamus. Kamus itu nama kitab sebetulnya awalnya. Kamus itu hujam. Kemudian dikenal komus. Ya, komus itu kan karya pertama. Arjaul arba'ah dikeluarkan oleh Imam Al-Fas, Soal Buzaimah, Taqadama Zikruhu fi awal hadis. Setelah disebutkan, telah terdahulu penyebutannya di awal hadis. Tarjamatul Hakim, biografi Hakim. Ini memang banyak ya membahas biografi. Ya, tapi yang namanya syarah hadis itu kan syarah hadis itu dibahas semua. Jadi sanadnya dibahas, yang namanya syarah hadis ya. Matannya Penjelasan. dibahas, gitu ya. Kemudian dari matan itu diambil berbagai faidah. Jadi memang tidak fokus ke hukum saja. Beda dengan ilmu fikih. Kalau ilmu fikih memang langsung bahas hukum. Kalau syarah hadis itu nggak fokus ke fikih. Maka nanti hukumnya juga bisa beragam karena bisa jadi dari satu hadis bisa disimpulkan berbagai macam hukum berkaitan dengan banyak bab. Itu bedanya kita mengkaji syarah hadis hukum dengan mengkaji fikih. Memang lebih, kalau fikih lebih fokus ke permasalahan. Makanya kita kalau belajar fikih nggak cukup dengan syarah hadis ahkam aja. Karena akan bercabang pembahasannya. Ya makanya beda, kita ada pengajian fikih secara khusus, ilmu fikih fokus gitu. Kalau hadis akamnya ya bicara semua hal yang ada dalam hadis itu, baik sanad maupun matanya. Hakim wal imamul kabir, imam besar, imamul muhaqqiqin, imamnya para muhakkik, pentahkik, ya yang menetapkan mana yang benar gitu, itu namanya tahqiq, mana yang lebih tepat. Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah An-Naisaburi Al-Ma'ruf bin Ibnul Bayyi, yang dikenal dengan Ibnu Bayyi, Sahibut Tasonif, yang menulis berbagai karya. Wulida sanata ihda wa isrin wa salamiatin, dilahirkan tahun 321, wa talaba hadza sya'na, mencari perkara ini, maksudnya mencari hadis, mempelajari hadis. Rawahila ilal Iraq, ya, rihlah ke Irak. Bahwa Ibnu Isri, dia berusia 20 tahun. Haja dan berhaji. Majala, kemudian beliau berkeliling ya, jauh lah ya, di Khurasan, di Khurasan, Warna-Nari, dan di negeri Warna-Nari. Ini istilah ya, Warna-Nari. Jadi dicek aja Warna-Nari itu mencakup apa negara. Wasami Amin Al-Faisai, mendengar dari 2000, itu banyak gurunya itu, karena para ulama dulu itu nggak nggak sedikit gurunya, banyak sampai ribuan kan. Dan beliau mendengar dari 2000 syekh guru ya, wa nahwi dzalik, atau yang se apa semisal dengan itu atau sejumlah itu gitu, mendekati. Wahada Sa'anud Daruqutni, meriwayatkan hadis darinya Daruqutni ya, wa Abu Ya'la Al-Khalili, wal Baihaqi wa Falaik, dan banyak orang. Falaik itu zaman dari khalqun, makhluk maksudnya manusia. Jadi banyak orang yang beriwayat. Walau tasonif, beliau punya karya-karya al-fa'iqoh yang tinggi. Jadi nilai karyanya tinggi. Ma takwa, disertai dengan ketakwaan, wardiyana, agama yang bagus ya, maksudnya kesolehan. Al-Hafal Mustadrak, menulis kitab Al-Mustadrak wa Tarikh Naisabur, ya, sejarah Naisabur wa ghairu talik. Dan selain itu tufiya fi Safar, diwafatkan atau wafat pada bulan Safar, sanata khamsin wa arba'in, tahun 405 Hijriah ya. Tarjamah Ibnu Hibban, itu banyak tarjamah. Nanti penjelasan hadisnya ada, ini cuma sedikit. Wabnu Hibban bikasir hail mu'malah, ya, dengan mengkasrokan ha yang tidak bertitik, itu hi ya.
Hibban gitu ya. Wa tasdid muahada dan mentasdidkan yang bertitik satu maksudnya huruf ba hibban. Qala Zahabi berkata wal hafidul allama, dia seorang hafid ya, hafal ribuan hadis, hafid itu maksudnya. Al-allama yang menguasai banyak ilmu, Abu Hatim Muhammad ibn Hibban ibnu Ahmad bin Hibban al-Busti, sahibu tasawuf yang memiliki banyak karya. Sami'a umaman la yusawun, beliau mendengar dari para imam atau umat ya, umat maksudnya banyak gurunya ya yang tidak terhitung, min Misr ila Khurasan, dari Mesir sampai ke Khurasan. Hadasa Anul Hakim, meriwayatkan hadis darinya Hakim, ya Hakim itu dia muridnya Wagairu dan yang lainnya. Karena Ibn min fuqahid, dia termasuk ahli fikih, Fadil Asar ya, penghafal hadis, aliman bitibi wan nujum, punya ilmu juga terhadap kedokteran dan juga nujum ini maksudnya astronomi ya. Wafunul ilmi dan berbagai bidang ilmu, wasan nafa musnad sahih, nulis kitab musnad sahih, tarik, kitab du'afa, wawafakon wawaf apa wafaqohan nasa bisa marqan, ya mengajarkan fikih atau ya, mengajarkan fikih kepada manusia di Samarqand. Qala Hakim, Hakim berkata, kan min awiyatil ilmi, termasuk yang banyak ilmu, wal fikih, fikih wal lughah, bahasa wal wa'di dan juga nasihat ya, jadi pandai beri nasihat juga. Min uqala'ir rijal, termasuk orang yang berakal, ya, akalnya tinggi ya. Tufiya fi Syawal, wafat pada bulan Syawal sanata arba'in wa khamsina wa talatimiyah, tahun 354, wa huwa fi asri tamanin, ya dia pada eh, apa namanya, sama nih, usia 80 tahun gitu ya. Okan sabaqatil isyarah, telah terdahulu isyarat ila anna hadzal hadis, bahwa hadis ini buat dari Syafi'iyah, adalah dalil madhab Syafi'i ya, fi ja'lihim al-katsir ma balagu kulatai, dalam mereka menjadikan yang banyak, air banyak itu yang sampai 2 bulan. Wasabaqa i'tidarul hadawiyati al hanafiyati anil amari bihi bil ittirab fi mati. Dan telah terdahulu juga alasan itu, jadi alasan hadawiyah ya, ini maksudnya hadawiyah ini Zaidiyah, fikih Zaidiyah ya. Karena memang penulis As-Sunani di Yaman ya, di lingkungannya sebar fikih Zaidiyah, tapi beliau Sunani termasuk Al-Sunnah. Dan juga Hanafiyah dari mengamalkan hadis ini karena memang dianggap ittirob ya, goncang, simpang siur ya. Jadi salah satu sebab hadis dhaif itu kan ittirob. Inti riwayat, karena di dalam satu riwayat tidak balagha salah satu ya, apabila mencapai 3 pula, wafi riwayatin pula, dalam satu riwayat 1 pula, wafi jahalati qadri pula, dan dengan tidak diketahuinya ukuran pula itu, jadi beragam ya, ya jadi pula itu segimana ukuran itu beragam. Jadi bang itirob simpang siur, baik dari segi matan, yaitu tadi kulahnya kadang disebut 2 gula 3 gula gitu kan, ya karena simpang siur tidak jelas, ini menjadi itirob, menjadi salah satu sebab doibnya hadis ini. Dan juga pada sanatnya juga ya, wabihtimal imanu, dengan ihtimal memungkinkannya maknanya, fa inna qaulahu lam yahmilul khabas, karena perkataannya tidak mengandung najis, yahtamilu annahu la yaqdiru ala hamli, bisa juga berkemungkinan dia tidak mampu menampung ala hamli, menampungnya. Bal yadur khabas, tetapi memadaratkannya najis, maksudnya
Jadi kata lam yahmilu khabas juga bisa juga dimanai, bukan berarti tidak jadi najis, justru tidak kuat untuk menahan dari najis gitu, akhirnya terkena najis ya, jadi tidak mampu untuk menahan diri dari terhindar dari najis ya, artinya jadi najis, jadi bisa juga dipahami seperti itu. Wa yatamiru annahu yatalasha fil dan juga bisa berkemungkinan najis itu jadi yatalasha apa namanya, eh, menyerap gitu ya ke dalam air. Pokoknya aja Syafi'i an hadza kulli, dan Imam Syafi'i madhab Syafi'i telah menjawab dari semua ini. Waqad basatu fi syarhi ilal akhir falam yadkurhu, dan sungguh ia telah memperpanjang lebar dalam syarah kecuali yang terakhir yang tidak ia sebutkan karena utarabahu didofi, ya seakan-akan beliau meninggalkannya karena kedoifannya. Maksudnya tentang hadis ini ya. Lianna riwayat alam yanjas ya hatun bi adami timalihi al makna awal. Ya, karena riwayat tidak najis adalah jelas pada tidak memungkinkannya makna yang pertama. Ya, maksudnya kalau dalam riwayat lam yang itu kan jelas tidak najis, berarti makna yang lam layah mil obas dengan riwayat lam yang jas atau lam yang ini menjadi jelas mengarah kepada memang tidak najis. Ya, tidak secara berarti kalau dengan riwayat lam yang jus atau lam yang jas ini jelas bahwa dua kula tidak terpengaruhi oleh najis. Ya, secara mata ya, tapi kan tadi eh, itu kalau sahih gitu kan, tapi mereka kan berbeda pendapat. Jadi orang yang tidak menerima ini karena memang tidak sahih hadis ini, tarif gitu ya, tarif. Sehingga para ulama berbeda pendapat tentang hukum air ya, yang sebenarnya air yang sedikit ya, air yang sedikit dimasukin najis selalu tidak berubah salah satu dari sifat itu, aroma ya, rasa dan warnanya. Kalau kalau berubah ya, dirubah oleh najis, tercemari oleh najis, itu semua sepakat semua, baik air sedikit ataupun banyak. Nah, cuman dalam mazhab Syafi'i ya dan juga Hanbali dan apa namanya, dan juga Hanafi ya. Jadi mereka mengatakan kalau sedikit terkena air atau terkena najis walaupun tidak berubah jadi najis. Kalau banyak eh, kalau tidak berubah tidak najis, tapi kalau berubah najis juga walaupun banyak. Ya, jadi yang jadi perbedaan itu kalau sedikit tidak berubah, tidak tercemari najis. Apakah jadi najis atau tidak? Nah, menurut mazhab Syafi'i, Hanbali dan Hanafi itu najis. Cuman kalau Hanafi beda ukuran sedikitnya. Nah, kalau Syafi'i dan Hanbali ukuran sedikitnya itu di bawah 2 bulan. Nah, kalau Hanafi tidak menggunakan hadis ini karena doib. Makanya apa ukuran sedikitnya itu melalui ijtihad ya mereka. Jadi air itu sedikit kalau misalnya digerak gelombang itu, kalau air digerakkan itu kalau sampai ke ujung berarti itu sedikit. Kalau tidak sampai berarti banyak. Maka ada juga pengikut Abu Hanifah itu eh, Hasan ya, Syaibani, itu mengukur dengan 10 hasta, 10 hasta itu besar, terlalu besar ukuran. Pula ini kecil, itu tidak besar. Pula itu kan hanya 1/4 hasta, 1 hasta dari ujung jari ke ini ditambah seperempatnya, ya itu sama antara panjang lebarnya segitu, 1 bak ya biasanya di ini kalau ada bak yang sedang.
Itu dalam mazhab Syafi'i dan Hambali menggunakan ukuran 2 bola. Jadi kalau di bawah 2 bola termasuk kenanya itu jadinya hadis. Nah, cuman kalau mazhab Maliki buku patokannya bukan sedikit atau banyak, tapi kembalikan saja kepada yang disepakati ya, apakah berubah atau tidak salah satu sifat aroma, rasa dan nuansa. Walaupun sedikit, kalau tidak berubah tidak najis. Ini yang lebih ya kuat, yang lebih kita pilih ini apa namanya, mazhab Malik ini lebih kuat dan lebih mudah dalam pengamalan. Ya, jadi ketika ada air ya 1 ember, ya dia secara asal suci. Ya kalau tidak berubah, hanya tersedikit apa namanya terkena percikan dan sebagainya gitu ya. Sehingga lebih memudahkan. Begitu ya, ya sudah selesai sekian hadis yang keempat oleh kita ya kan. Ya kita cukupkan untuk kajian sore hari ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.